warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Syukur sebuah kata yang mungkin pendek, namun syarat dengan makna, syarat dengan pemahaman, dan tentunya syarat dengan aplikatif. Karena kalau hanya syukur dalam artian berhenti di kata syukur itu, maka kita tidak akan merasakan nikmat yang Allah berikan, berjuta-juta nikmat, dan Allah sendiri menyampaikan kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan itu kalau berhenti hanya di kata syukur saja. Tapi manakala syukur itu kita dalami, kita maknai yang lebih dalam lagi, sungguh kenikmatan itu akan terasa sangat dan sangat besar sekali. Seandainya syukur itu kita beli ataupun syukur itu kita utang, maka boleh jadi kita tidak bisa membelinya maupun membayar utang tersebut. Masyaallah muslimin, kapan hari saya menjenguk orang sakit misalnya, akan betul merasakan nikmat sehat, nikmat kita beribadah, nikmat kita beraktivitas dan seterusnya. Kalau melihat saudara kita, teman kita sedang tergeletak sakit di rumah sakit atau di rumah, yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa ikut tadarusan seperti halnya kita misalnya, tidak bisa ikut tarawih berjamaah di masjid atau musola terdekat misalnya, dan seterusnya. Karena itu marilah kita kembali dan senantiasa memaknai syukur yang lebih dalam lagi, bukan hanya di lisan tapi betul-betul dirasakan dalam hati kita. Yang kedua, salam dan salawat kita jangan bosan-bosannya, tidak henti-hentinya pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberi jalan kebenaran, jalan yang luar biasa lapang, jalan yang akhirnya kita bisa bagaimana berteman dengan baik, jalan yang akhirnya kita bisa bertetangga dengan baik, jalan yang akhirnya kita bisa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik. Sungguh keteladanan beliau bukan hanya berhenti di masjid saja, bukan hanya berhenti di rumah saja, tapi di lingkungan pendidikan, bahkan lingkungan bernegara. Saudara-saudara jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk melanjutkan materi yang pertama. Namun sebelum melanjutkan, saya flashback sebentar, kita refresh sebentar tentang materi yang pertama. Kalau kita bicara tentang bisnis proses, itu ada 3 komponen penting, yang sangat penting. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output atau hasil. Manakala bisnis proses itu tidak terdefinitif antara 1, 2, dan 3 proses tadi, maka kita bisa pertanyakan tentang parameter kesuksesannya. Nah, dalam bab puasa ini
inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal semuanya, adalah orang-orang yang beriman. Itu parameter yang pertama adalah inputnya orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua ada proses yang di tengah itu. Yang kedua siam, puasa. Dan yang ketiga adalah buah dari proses yang pertama digodok di puasa itu dan menghasilkan takwa. Kalau kemarin saya menganalogikan antara mic, amplifier sampai menjadi speaker, itu adalah sebuah proses yang indah untuk menguatkan suara manusia yang sangat terbatas ini bisa didengar lebih banyak lagi dengan proses amplifier. Analogi tambahan misalnya ibu-ibu rumah tangga, mbak-mbak, bagaimana memasak nasi di rumah, apakah pakai dandang, magicom dan teman-temannya. Bagaimana beras yang kalau kita nilai rupiahnya kurang lebih taruhlah 10 sampai 12 ribu per kilonya. Namun beras itu begitu diolah, begitu dimasak, ya, lalu menghasilkan yang namanya nasi. Maka nilai nasi itu, beberapa warung saya tanya, berapa kilo bu masaknya hari ini? Sekian-sekian. Terus berapa porsi? Sekian-sekian. Rata-rata adalah 1 liter atau 1 kilo beras itu 5 sampai 7 porsi. Tergantung porsinya mahasiswa atau tidak. Dari 12.000, taruhlah 1 kilo itu bisa menghasilkan 5 saja, 5 porsi saja. Per porsi taruhlah 3.000. Ya, itu sudah 15.000. Ada nilai di situ, ada nilai value tambahan, ada nilai tambahan di situ. Antara kita jual beras dan jual nasi ada sesuatu yang berbeda. Apalagi di kiskit gitu ya. Nasi yang sudah matang ini lalu kita proses lagi menjadi nasi goreng misalnya, menjadi apa dan seterusnya, dan tentu nilainya jauh lebih besar lagi. Begitulah analogi sederhana dengan puasa yang kita lakukan ini. Orang-orang yang beriman sama Allah dimasukkan dalam madrasah, dalam kampus yang namanya Ramadan ini, harapannya alumninya adalah orang-orang yang bertakwa. Begitu lulus dari D3 misalnya alumninya ini, alumni Ramadan ini, tahun depan dimasukkan lagi dalam kampus Ramadan juga, digodok lagi menghasilkan misalnya alumni D4 atau sarjana terapan sekarang. Begitu seterusnya sampai akhirnya kalau pendidikan terbatas sampai S3, kalau Ramadan itu sampai ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah proses yang harusnya kita nikmati. Kita rasakan satu putaran demi putaran. Bahkan tidak sampai satu putaran Ramadan selesai 3 bulan. Per hari pernahkah kita menanyakan pada diri kita ini? Benarkah diri kita merasakan kenikmatan itu? Benarkah kita merasakan kemuliaan Ramadan itu? Benarkah betul kita merasakan indahnya berinfak, indahnya bersedekah, indahnya tilawah Quran, indahnya berjemaah di masjid, di musola, dan seterusnya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu senantiasa ayo kita tanyakan pada diri kita. Semampang Ramadan masih ada. Hari ini hari yang ke-23. Masih ada 6 atau 7 hari ke depan untuk kita kuatkan lagi. Paling tidak mencicipi, kalaupun kita nggak bisa menikmati 1 mangkok, 1 porsi Ramadan, kita mencicipi barang 1 sendok. Nikmatnya Ramadan itu. Lagi-lagi alangkah ruginya. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan insyaallah sekali lagi, ayo betul-betul kita manfaatkan betul sisa-sisa Ramadan ini untuk lebih giat lagi merasakan
nikmatnya Ramadan itu. Sama halnya katanya dengan lari maraton gitu ya. Pertamanya nyantai gitu ya, nggak perlu ngoyo. Lari-lari kita, langkah-langkah kita. Namun saat menjelang finish, kita harus kuat performanya. Disitulah sukses tidaknya kita, menang tidaknya kita dalam menjuari lomba. Kalau lomba lari ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Tapi kalau lomba Ramadan, siapapun yang sampai finish, itulah hakikatnya pemenangnya. Tidak dibatasi jumlah orang per orang. Sehingga tidak ada jatah-jatahan. Oh, si fulan sudah nomor 1 dan seterusnya. Wah, saya kalau hanya 3 nggak nyampe nih. Mendingan nggak usah optimalkan puasa. Bukan. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah sedikit flashback yang ke belakang tentang bisnis proses penting. 3 komponen penting dalam bisnis proses puasa itu: iman, puasa sendiri, dan hasilnya adalah takwa. Nah, sekarang adalah buahnya atau takwanya atau iming-imingnya dalam berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jadi orang yang beriman yang pertama adalah yaj'al lahu makhraja. Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Ma'asyiral muslimin, coba, pernahkah kita mendapati pekerjaan kita, mendapati tugas kita, mendapati PR kita tidak selesai atau stuck? Dan apakah saat itu kita berpikir, saya lagi bermasalah sama Allah ini? Apakah sholat kita tidak tepat waktu? Atau bahkan lalai tidak mengerjakannya? Apakah hari ini kita tidak tilawah? Begitu seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus senantiasa kita hadirkan. Adakah hak-hak Allah yang tidak kita penuhi sehingga ada pekerjaan stuck, ada pekerjaan yang mentok, ada pekerjaan yang bikin kita pusing? Bahkan pusingnya itu ngajak-ngajak temannya, ngajak-ngajak keluarganya, sehingga ada pertengkaran dengan sesama temannya, dengan sesama relasinya, bahkan pertengkaran di rumah, belum selesai di kantor dibawa ke rumah. Na'udzubillah min dzalik. Yang harusnya saat diri kita stuck itu introspeksi. Apakah ada hak-hak Allah yang kita lalaikan itu? Karena Allah sudah menjamin ini. Manakala hak-hak Allah terpenuhi, yakinlah tentang jalan keluar itu. Ya, yaj'al lahu makhraja itu akan ada. Dan insya Allah secara pribadi saya sering membuktikan ini, sering merasakan nikmat ini. Allah menegur saat diri kita punya masalah sekecil apapun. Itu hakikatnya adalah bukti cinta Allah untuk mengingatkan kita. Nger, kamu lupa ini ya? Tak kasih kamu rodo angel siti kerjaannya. Di situ kita istighfar. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah. Beda dengan orang yang tidak menghadirkan Allah saat diri kita menemui masalah. Seakan-akan masalah itu adalah ketidakmampuan dirinya saja dalam mengerjakan sesuatu itu. Tidak. Karena hakikatnya segala kemampuan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak kita pasrahkan kepada Allah? Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Begitu seterusnya. Sehingga Allah menjamin kalau diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata atau kalimat penyertanya itu sungguh luar biasa. Yang pertama tadi, memastikan Allah memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga ayo bagi yang sering dapat masalah, sering ada sesuatu yang mentok, apapun itu, kembalilah kepada Allah. Yang kedua tadi, Allah memberikan rezeki. Bahkan rezekinya ini gak tanggung-tanggung.
yang tidak disangka-sangka. Nah, teman-teman yang pegawai negeri atau honorer pun gitu ya, gajian kita itu kan sudah rutin. Kalau itu bukan bisa dimaknai yang rezeki yang tiba-tiba dari sumber yang lain. Tapi ini tahu-tahu, misalnya nih, tahu-tahu ada orang menawarkan pekerjaan tambahan ke kita, apa itu namanya proyek atau apa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita langsung. Kalau hubungannya dengan pekerjaan kita di kantor tercinta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini, sudah jelas kita digaji dengan standar yang sudah ada. Ini tahu-tahu kita dikasih pekerjaan sesuai dengan keahlian kita masing-masing dan nilainya sungguh besar, misalnya lebih besar dari gaji bulanan kita misalnya, bahkan berkali-kali lipat. Kalau kita pernah merasakan itu, maka yakinlah ayat ini berbunyinya seperti itu. Namun manakala tidak, monggo sekali lagi, ayo kita introspeksi. Atau belum merasakan itu, kita introspeksi. Bisa jadi nilai-nilai atau hak-hak Allah ada yang kita lalaikan. Ada kiai yang pernah nyampaikan saat dialog indah dengan keluarganya, mobil khusus istri, lalu diceritakan oleh santrinya atau anaknya yang kebetulan berada di sekitar sang kiai sama istrinya. Sang istri mengatakan, "Pak, beras kita sudah mau habis, menipis. Intinya barang di dapur sudah menipis." Kira-kira si bapak bilang apa? Si bapak dengan yakinnya dengan ayat yang Allah turunkan ini mengatakan, kalau sumur sudah mengering, itu pertanda sumber akan keluar lagi. Maknanya sekali lagi sangat dalam sekali. Adanya kepasrahan kepada Allah, ada keyakinan betul kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Apalagi kita yakin dengan amalan-amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan dan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Yakin 100%. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun tidak bisa makan apa besok hari. Tidak ada keraguan sedikit pun mati kelaparan. Itulah boleh jadi potret ustadz atau kiai yang demikian indahnya dialognya dengan istrinya itu. Saya yakin diri kita masing-masing pernah merasakan kanker misalnya, kantong kering misalnya, uang kita menipis atau bahkan mendekati nol, apakah itu di dompet ataupun di rekening kita. Tapi masing-masing kita sikapnya berbeda-beda, dan sikap itulah sekali lagi menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali lagi menjamin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika kita bertakwa kepada Allah, maka yakinlah Allah akan menurunkan rezeki itu bahkan dari pintu sumber yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi sisi-sisi ketakwaan tadi lalu dikuatkan dengan dikuatkan dengan ketawakalan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa fahu hasbu, mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, garansi Allah ini. Kalau ada orang taruhlah pengawal gitu ya, entah pengawal orang kaya atau kerajaan ataupun apa yang dia rajanya itu atau kekuasaannya itu bisa menggaji dia, menjamin dia dan keluarganya. Saat bilang nyawamu kamu pertaruhkan kepada saya misalnya, maka keluargamu akan dijamin selamanya. Artinya seorang
Pengawal tadi akan dengan totalitas memberikan jiwa raganya untuk menjamin keamanan rajanya itu. Kenapa? Keluarganya dijamin. Ini yang menjamin Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku. Fahuwa hasb. Yakinkah kita terhadap jaminan Allah ini? Kalau kita mengawal ayat-ayat Allah, mengawal firman-firman Allah ini dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kita, kewajiban-kewajiban kita, bukan langsung bertempur di medan perang karena memang kita bukan di zona itu, tapi bagaimana amalan-amalan yang Allah sudah gariskan kepada kita ini dilakukan atau tidak. Karenanya ayo bulan Ramadan, lebih-lebih 10 hari terakhir ini kita kuatkan untuk mencapai predikat la'allakum tattaqun itu, sehingga 3 jaminan yang Allah berikan ini akan hadir pada diri kita, bukan di pikiran kita. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Karena pikiran yang bertanya. Tapi begitu kita hadirkan ke hati kita, yakinlah 3 hadiah reward yang Allah berikan akan kita nikmati bersama. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.